Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Economic Outlook Today. Saya, Jovansa, pembawa berita Anda hari ini. Kami membawa analisis terbaru tentang bagaimana kurs dolar Amerika, harga emas, dan IHSG dapat diprediksi menggunakan dua pendekatan statistik modern, yaitu Vector Autoregressive atau VAR dan estimator Direct Fourier. Untuk membahas lebih lanjut, kami telah mengundang Nabila, seorang ahli ekonomi, dan Ilham, seorang data scientist. Mari kita mulai dengan pemaparan latar belakang ekonomi dari Nabila. Terima kasih Jovan. Berdasarkan latar belakang ekonomi, seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan kurs dolar, harga emas, dan IHSG sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan, IHSG merupakan variabel yang paling fluktuatif dengan standar deviasi sebesar 788. Hal ini menunjukkan keragaman yang tinggi dalam pergerakannya dibandingkan dengan kurs dolar dan harga emas. Fluktuasi ini, seperti yang dapat Anda lihat di grafik, berkaitan erat dengan kejadian ekonomi global dan domestik, termasuk kenaikan inflasi dari 0,45% di tahun 2020 menjadi 1,17% di tahun 2022. Untuk memahami hubungan antar variabel ini, kami menggunakan pendekatan multivariat seperti vektor autoregresif atau VAR dan Direct Fourier. Selanjutnya, Ilham akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana metode ini akan diterapkan. Nah, oke, terima kasih atas kesempatannya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya memprediksi harga IHSG, kurs USD, dan harga emas secara simultan dengan menggunakan pemodelan vektor autoregresif dan regresi non-parametrik dengan estimator Direct Fourier. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan pengumpulan data melalui website idinvesting.com. Setelah itu, saya melakukan pembagian data training dan testing dengan perbandingan 90:10. Lalu selanjutnya saya akan melakukan analisis statistika deskriptif dari variabel yang telah saya peroleh. Setelah itu saya melakukan pengujian Bartlett-Spreadsheet untuk menguji apakah data dapat dilakukan analisis secara simultan. Nah, hasilnya diperoleh bahwa data memang dapat dianalisis secara simultan. Setelah itu masuk ke pemodelan yang pertama, yaitu dengan vektor autoregresif. Nah, adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk melakukan pemodelan dengan vektor autoregresif atau VAR, yang pertama yaitu melakukan pengujian stasionaritas dengan uji augmented decay Fuller. Hasilnya diperoleh bahwa semua data yang diperoleh, semua variabel akan stasioner pada differencing yang pertama. Selanjutnya adalah menentukan lag optimum yang digunakan pada model VAR. Hasilnya diperoleh bahwa model yang terbaik adalah model VAR 1. Setelah itu melakukan pengujian stabilitas yang diperoleh hasil bahwa nilai modulusnya kurang dari 1 sehingga model VAR sudah dikatakan stabil dan dapat dilakukan analisis. Setelah melakukan uji stabilitas, selanjutnya dilakukan pengujian kointegrasi. Hasilnya diperoleh bahwa tidak ada kointegrasi pada semua variabel yang digunakan sehingga dapat dilakukan analisis yang selanjutnya yaitu estimasi parameter model VAR. Setelah itu pengujian berikutnya adalah pengujian kausalitas Granger, lalu ada uji IRF dan variance decomposition. Nah, setelah melakukan uji-uji tersebut, selanjutnya kita melakukan prediksi dari model terbaik yang dihasilkan pada metode vektor autoregresif. Nah, setelah itu kita masuk ke pemodelan yang selanjutnya, yaitu metode regresi non-parametrik dengan Direct Fourier. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pemilihan banyak parameter osilasi yang optimal, selanjutnya melakukan pemilihan basis fungsi yang terbaik, dan selanjutnya baru melakukan prediksi berdasarkan model-model yang dihasilkan dari Direct Fourier. Nah, dari pemilihan parameter osilasi terbaik, untuk basis fungsi sin adalah 2, dan fungsi cos adalah 1, dan fungsi cosin adalah 1 juga. Sedangkan untuk pemilihan basis fungsi terbaik dihasilkan adalah pada basis fungsi sin karena memiliki nilai GCV minimum. Sehingga prediksi dilakukan dengan menggunakan metode Direct Fourier dengan parameter osilasinya 2 menggunakan basis fungsi sin. Nah, setelah melakukan prediksi, kita selanjutnya akan melakukan perhitungan MAPE dari model VAR dan Direct Fourier yang sudah diperoleh. Nah, setelah memperoleh nilai MAPE, kita akan membandingkan nilai MAPE tersebut dan akan memilih nilai MAPE yang terkecil. Dari model VAR, rata-rata nilai MAPE-nya adalah sebesar 8%, sedangkan Direct Fourier adalah 0,5
0,8%. Sehingga metode terbaik yang digunakan dalam prediksi yaitu adalah metode regresi non-parametrik deret Fourier karena memiliki MAPE sebesar 0,8%. Nah, sebagai informasi tambahan, pada metode vektor autoregresif juga dilakukan analisis impulse response function dan variance decomposition. Nah, gunanya adalah untuk menganalisis ketika terjadi guncangan, bagaimana dampaknya pada masing-masing variabel. Nah, dari uji IRF ini diperoleh hasil bahwa ketika terjadi guncangan pada harga emas, maka harga emas itu sendiri akan mengalami penurunan hingga bulan ke-10 secara logaritmik, sehingga penurunan yang dialami harga emas semakin melandai seiring berjalannya periode waktu. Sedangkan pada IHSG terjadi sedikit penurunan hingga bulan ke-4. Mulai bulan ke-5 terjadi sedikit kenaikan pada IHSG secara landai hingga bulan ke-10 dan cenderung stabil. Sedangkan pada kurs USD, guncangan yang terjadi pada harga emas menyebabkan terjadinya sedikit kenaikan secara landai pada kurs USD hingga bulan ketiga. Lalu kurs USD telah mencapai pada kondisi stabil pada periode yang berikutnya hingga periode atau bulan ke-10. Selanjutnya, apabila terjadi pada guncangan di IHSG, maka terjadi kenaikan pada harga emas secara logaritmik, sehingga kenaikan tersebut akan melandai pada akhir periode dan cenderung stabil pada bulan ke-10. Selanjutnya, pada IHSG juga terjadi penurunan atas dirinya sendiri secara logaritmik, sehingga penurunan akan semakin melandai seiring berjalannya periode dan cenderung stabil pada bulan ke-10. Untuk kurs USD, guncangan IHSG menyebabkan terjadinya kenaikan yang sangat kecil pada kurs USD dan cenderung stabil seiring berjalannya periode waktu hingga bulan ke-10. Berikutnya, saat terjadi guncangan pada kurs USD, terjadi kenaikan yang landai dan sangat kecil pada harga emas serta cenderung stabil seiring berjalannya periode waktu hingga bulan ke-10. Pada IHSG, terjadi kenaikan secara logaritmik pada dirinya sendiri yang cenderung stabil hingga periode ke-5 atau bulan ke-5 hingga bulan ke-10. Di sisi lain, pada kurs USD menyebabkan terjadinya penurunan secara logaritmik pada kurs itu sendiri dan cenderung stabil setelah periode atau bulan ke-5 hingga bulan ke-10. Terima kasih Ilham. Jadi Nabila, apa implikasi dari hasil prediksi ini? Prediksi ini juga dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengelola stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global saat ini. Dengan model ini, kita dapat memitigasi dampak negatif fluktuasi variabel ekonomi. Apakah hasil tersebut dapat diterapkan langsung di lapangan? Tentu saja bisa. Model ini memberikan panduan strategis bagi pelaku pasar, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk membuat keputusan yang berbasis data. Jadi, prediksi ini membuktikan bahwa dengan pendekatan statistik modern seperti VAR dan deret Fourier, kita dapat memahami dinamika pasar dengan lebih baik. Terima kasih kepada Nabila dan Ilham atas penjelasannya. Kami berharap analisis ini memberikan wawasan baru bagi Anda, pemirsa. Sampai jumpa di siaran berikutnya.